Halo, selamat datang kembali di pertemuan kita. Hari ini terkait sensor eh, temperatur. Kita tetap akan mempelajari tentang sensor temperatur sampai kalian paham bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, untuk pembelajarannya karena berhubung beberapa perangkat bisa terkoneksi dengan komputernya, jadi kita akan menggunakan salah satu software simulator yang biasa kita sebut sebagai eh, sensor apa lagi namanya simulator Walkme. Coba kita cari di Google, langsung aja kalian coba cari Walkme ESP32 THT Subs. Yang yang muncul paling atas itu yang akan kita gunakan. Kalian bisa langsung klik dan menunggu. Nah, di sini sudah kelihatan tampilannya. Terdapat penggunaan ESP32 DHT22 sama tampilan logiknya. Coba kita perhatikan pada aplikasi ini. Di sini ada kode programnya. Jadi tampilan Walk itu sudah ada kode programnya. Kalau kita jalankan simulasi, kita bisa langsung lihat hasilnya. Oh, ini nggak pakai serial monitor ya. Oh, ada. Nih, serial monitornya. 24,4 derajat Celcius humidity. Oh, mungkin kita ganti aja. Kita pakai yang lain. Sebenarnya di dalam Google itu banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Coba kita gunakan yang ini. DHT Switch Plotter.ino. Ini agak banyak ini. Jangan yang ini. Oke, ini pas. Jadi dia hanya satu buah sensor, satu buah ESP-I2. Kalau yang kalian punya itu hardnya itu adalah ESP8260. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika kita simulasikan, di sini datanya akan tampil temperatur 42, humidity-nya 40%. Jadi suhu di dalam yang terbaca di dalam sensor ini adalah 24 dan humidity-nya adalah 40%. Ini bisa diatur. Suhu-suhu ini bisa kita atur. Caranya kalian klik eh, simbol DHT dua-duanya, lalu kalian bisa geser-geser temperaturnya. Bisa kalian naikkan, bisa kalian turunkan. Oke, kita naikkan. Nah, pembelajarannya itu sekarang apa? Coba kalian atur tampilannya. Di sini kan tampilannya tulisannya temperatur 1 derajat Celcius, humidity 40%. Itu kita coba atur. Jadi untuk mengaturnya kalian harus pahami struktur dari bahasa programnya. Struktur bahasa program. Mungkin kalian masih ingat di pembelajaran kalian penggunaan komputer, kalau ada dia garis miring terus ada tanda slash, tanda bintangnya, itu biasa kita sebut sebagai komentar. Jadi baris 1 sampai dengan baris 5 itu kita sebut sebagai komentar. Sedangkan baris ketujuh, yang ini, di HT11 kita biasa sebut dia sebagai driver. Sebagai driver. Sorry. Library. Library driver. Ini digunakan untuk menjalankan aplikasi DHT22 ini. Kalau tanpa library ini, maka DHT22 ini nggak akan terbaca. Selanjutnya di sini ada constant integer DHT pin. Ada DHT pin, artinya pin yang kita gunakan adalah pin 15. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, ini bisa diperbesar ya caranya. Coba kalian klik di sini nggak kelihatan ya. Membesarkan ini. Biasanya itu kita tekan tambah. Tekan tambah di keyboard kalian. Jadi klik dulu layarnya ini kan. Lalu tekan tambah di keyboard kalian. Dia akan membesar sendiri. Nah, di sini kita perhatikan SP yang kita gunakan adalah SPD15. D15 yang dihubungkan ke data data dari DHT11 dua ini. Di sini SDA-nya terhubung ke pin 15, sedangkan ground-nya terhubung ke ground dan VCC-nya terhubung ke VCC. Berikutnya ini ada penamaan sensor. Ini sebenarnya penamaan sensor. Jadi kalau kita menggunakan 2 buah sensor atau 3 buah sensor, ini kita bisa buat seperti ini. Jadi di HT11, lalu di bawahnya kita buat lagi di HT sensor kedua.
Nah, jadi kalau kalian punya dua buah sensor THT, maka kita buatnya seperti ini. DHT sensor satu, DHT sensor dua. Lalu nanti kita tinggal atur juga untuk eh, void setupnya. Kita bisa atur DHT pinnya, misalnya DHT pin kedua apa. Jangan lupa untuk penamaan DHT sensornya sesuaikan dengan ini DHT sensor kedua. Nah, itu mungkin penggunaan apabila kalian menggunakan banyak sekali, misalnya lebih dari satu sebuah sensor DHT, nah, kalian bisa duplikat buat jadi dua. Jadi kalau untuk ininya nggak perlu dibuat jadi dua, hanya satu aja. Terus yang ini perlu dibuat jadi dua karena pasti tidak menggunakan pin yang sama, menggunakan pin yang berbeda. Oke, saya hapus dulu. Saya kembali seperti semula. Nah, kalian masih, saya rasa harusnya kalian masih ingat di pemrograman ESP itu ada yang namanya void setup. Nah, jadi bisa kalian lihat ini buka kurungnya, lalu tutup kurungnya ada di ini buka kurungnya, tutup kurungnya ada di bawah sini. Bisa kalian lihat. Nah, untuk void loopnya, jadi ada dua itu untuk menjalankan sebuah Arduino, baik ESP atau Arduino biasa. Jadi ada dua, ada namanya void setup, ada namanya void loop. Void setup sebagai inisialisasi, void loop adalah tempat program kita akan berjalan terus-menerus. Di dalam void setup, di sini kita atur serial begin 115200 ini merupakan untuk pengiriman datanya. Kalau kita buka di Arduino, itu ada tempat settingannya. Saya rasa kalian harusnya bisa. Coba kita buat ini ya. Ambil Arduino. Nah, ini bisa kita ganti-ganti, tapi sesuaikan dengan ada istilahnya baud rate. Sesuaikan dengan baud rate-nya. Kalau kita pakai 9600, maka baud rate-nya adalah 9600. Kalau baud rate-nya 1152, maka eh, settingannya juga harus 115200. Nah, ini untuk pengaturan PIN-nya. Jadi kalau ketika kalian membuat sebuah, download sebuah library, biasanya dia dikasihkan contoh example-nya. Kita buka ya, masih loading. Ada contoh example-nya. Di contoh example itu, dia sudah tambahkan yang model seperti ini. Jadi kita tinggal ikuti, terus tambahkan model seterusnya. Nah, untuk mengambil data dari sensor ini, digunakan perintah ini. DHT sensor. Jadi DHT sensor ini adalah penamaan sensor kita, DHT sensor. Kalau misalnya kalian ganti, misalnya ini jadi Aziz misalnya kan, saya ganti jadi Aziz, di sini harus diganti juga dengan Aziz. Dan DHT sensor ini harus diganti dengan Aziz. Dan ketika ini dijalankan, ini akan tetap berjalan sesuai program kita yang tadi. Di sini ada get temperature humidity. Dia akan mengambil seluruh data dari sensor DHT lalu disimpan ke dalam variabel data. Bisa kalian lihat data. Jadi data yang dari get temperature humidity and humidity ini akan disimpan ke dalam variabel data. Untuk mengeluarkan datanya, kita gunakan fungsi yang ini, get temperature untuk temperatur dan get humidity untuk humidity-nya. Coba kita uji. Saya mau menampilkan tulisan temperatur saja tanpa diikuti kelembapannya. Jadi yang kelembapan sama temperatur yang aslinya ini kita jadikan komentar. Kita cukup menambahkan dua buah garis miring. Nah, lalu saya mau buat dia angkanya saja muncul. Jadi berapa sih temperatur saat ini yang ada di eh, yang terbaca sama sensor ini? Nah, kita tinggal tulis ini serial print ln data temperatur. Nah, ketika kita run, kita stop ini ya untuk menambah. Kita run. Nah, ini di why not check out copy for password. Di compile dulu ya. Nah, yang muncul seperti ini 1,8 itu adalah temperatur yang terbaca di ini. Coba kita naikkan temperaturnya menjadi 26,2. Maka yang terbaca hanya 26,2. Kenapa hanya ini yang terbaca? Karena
kita hanya mengirimkan perintah tulisan ini, serial data temperatur, dan humidity-nya nggak kelihatan. Tulisan-tulisan temperatur dan humidity-nya pun hilang. Terus, nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menambahkan tulisan di depannya? Biasanya itu masih pemula, kalau masih pemula, kita bisa menambahkan di atasnya. Tetapi ketika kalian menambahkan tulisan di atasnya, jangan lupa yang bisa terbaca sama serial data perintilan itu adalah yang bersifat karakter. Ciri-ciri bersifat karakter itu di antaranya itu ada titik dua di atasnya. Kalau tidak ada titik dua, maka dia tidak bisa terbaca oleh karakter. Contoh kita tulis suhu sama dengan, oke. Di sini mungkin tampilannya akan akan enter. Coba kita stop, lalu kita start simulasi lagi. Mungkin tampilannya akan tertulis suhu sama dengan di bawahnya ada data temperatur. Bagaimana supaya tulisannya jadi nyambung? Suhu sama dengan langsung tulisannya seperti ini kan? Suhu sama dengan di bawahnya ada 26,20. Nah, coba bagaimana caranya supaya dia bisa berada di atas? Caranya itu kalian harus menghapus serial print ln. Jadi serial print ln ini gunakan sebagai enter sebenarnya. Jadi di bagian sini, di bagian serial printnya ini, kita hapus ln-nya, len new. Jadi ketika kita hapus, maka tulisannya akan berubah. Jadi seperti ini. Ntar kita sambil menunggu compilingnya. Nah, seperti ini. Suhu sama dengan 26,2 sesuai dengan pembacaan dari sensor di sini. Kalau kalian geser-geser komoditinya, ini nggak akan berpengaruh pada output keluarannya. Kenapa? Karena kita tidak menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan hasilnya sama seperti tadi. Jadi kita tinggal, misal kita copy di sini, copy, lalu kita ganti, misalnya sini adalah kelembapan ya, kelembapan. Lalu kita ganti di sini, misalnya temperatur ini saya ganti menjadi humidity, data humidity. Jadi dia akan mengambil data kelembapannya, lalu akan ditampilkan ketika kita running. Stop dulu, kita run. Sambil tunggu. Ini sudah muncul ya. Suhu 26, kelembapan 72, maka tulisan tersebut akan tampil. Berikutnya, kita mau mencoba menambahkan sebuah LED. Jadi ESP32 ini, kita bisa tambahkan dia LED. Caranya, kita tambah sebuah part baru. Di sini ada LED. Oke, kita pasang LED-nya sudah ada. Jadi kalian ingat ya, kaki panjang ini, yang kaki panjang ini terhubung ke pin yang akan kita gunakan, sedangkan kaki pendeknya terhubung ke ground. Tetapi selalu ingat, ketika menggunakan LED, kita membutuhkan sebuah resistor. Mana resistornya? Mungkin kalau terlalu kecil, kalian bisa kecilkan lagi ya. Tekan tanda minus yang ada di keyboard kalian. Minus. Ini bisa digeser. Putar kayak. Oke. Terus yang ini nggak ada tempat putarnya ya. Putarnya. Biasanya ada. Kita tekan kontrol. Oke, nggak bisa ya. Nah, nggak apa-apa. Terus ini saya hubungkan ke resistor. Jadi caranya menghubungkan ke resistor, kalian klik dulu pinnya, lalu kalian tarik. Selanjutnya yang ujung dari resistor itu kita hubungkan ke ground. Jadi sebisa mungkin kalian hubungkan dia ke ground. Ini ada ground ESP gitu. Terakhir kita mau menggunakan misal pin D berapa ya? D14. Di sini ada pin D14, berarti kita menggunakan pin D14. Oke. Selanjutnya kita buat kode program. Jadi setelah memilih D14 sebagai LED-nya, kita buat di kode program. Copy, paste. Untuk baris ke-9, di sini kita buat dia 14.
14, lalu kita tulis di sini adalah LED pin. LED pin. Nah, untuk bagian setup, supaya bisa kita gunakan, kita harus inisialisasi. Untuk menginisialisasi, kita biasanya tulis, biasanya kita menulis itu yang sama dengan yang ada di example basic link. Nah, ini contoh basicnya yang kalian sering buka Blink. Nah, ini pun contoh dasar menggunakan LED. Jadi di sini ada pin mode, ini harus ditulis. Jadi kita tulisnya di sini, pin mode. Nah, kalau di sini sudah langsung dibantu ya. Jadi kalian tinggal klik. Perhatikan tulisannya, salah tulisan itu bisa mempengaruhi. Kalian misal pakai huruf besar di sini, maka dia tulisannya warna hitam. Kalau warna hitam berarti dia salah. Pin mode, kita atur tadi LED underscore pin, jadi huruf besar semua, koma, sebagai apa dia? Pin modenya LED pin sebagai apa? Input atau output. Jadi kalian harus tahu. Kalau dia untuk keluaran, maka dia kita menggunakan dia sebagai output. Kalau dia sebagai masukan, dia kita gunakan sebagai input. Pin mode. Oke, lanjut. Setelah itu, kita akan menggunakan fungsi fungsi dasar dari apa, bahasa pemrograman. Saya rasa kalian pernah dengar fungsi if. Oke, fungsi if. If dalam kurung. Nah, di sini saya mau coba kalau misalnya apa, suhunya di atas 20, sorry, suhunya di atas 30, maka LED-nya ini menyala. Saya mau buat kondisinya seperti itu. Maka kita tulisnya digital write. Digital write itu artinya menulis kondisi dalam kurung, misal pin berapa tadi, LED underscore pin, koma, height. Jadi saya rasa kalian pernah dengar juga. Dan jangan lupa setiap akhir satu baris program itu beri tanda titik koma. Kalau nggak diberi maka dia akan error. Digital write ini. Jadi ini kondisi di mana dia akan eh, menyala. Selain kondisi itu maka dia akan mati. Terus ya kita kasih fungsi else, buka kurungnya. Bisa kita copy langsung dari sini. Copy, lalu kita simpan di bawah sini. Lalu kita pakai low. Oke. Jadi ketika kondisi terpenuhi, maka digital wait lampu akan menyala. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan mati. Jadi kita bisa kasih di sini. Contoh, saya kan sudah membaca data temperatur. Data titik temperatur jika lebih besar daripada sama dengan 30. Nah, disinilah fungsinya. Jika di if data temperatur lebih besar dari 30, yang terjadi adalah LED pin akan nyala. Sedangkan jika lebih kecil dari 30, maka LED pin akan mati. Kita simulasikan. Start. Oke, sekarang suhunya 26 ya. Lampunya nggak menyala. Coba kita naikkan suhunya. Kita capai 30. Nah, lampunya menyala. Kalian bisa lihat di sini, lampunya menyala. Tugas kalian saat ini adalah membuat simulasi seperti ini, tetapi buat dalam bentuk video. Jadi kalian buat videonya sendiri per kelompok. Bukti bahwa kalian mengerjakan. Jadi caranya, di baris yang kedua ini, 1 sampai 5 ini, tuliskan nama kalian, nama siapa-siapa misalnya ya, Aziz, terus ada lagi orang lain, Rahman, terus ada lagi yang lain, misalnya Goldfried. Oke, nama. Terus kerjakan seperti yang tadi. Yang kalian kerjakan adalah membuat sebuah program sederhana yang berdasarkan temperatur. Jadi
lampu LED akan menyala ketika temperatur terpenuhi. Jadi kalian harus buat videonya, entah kalian buat pakai kamera handphone kalian videonya atau rekam layar kalian. Intinya setiap kelompok harus mengerjakannya dan dikumpul paling lambat 2 hari setelah hari ini. Jadi kumpul kalau misalnya hari kalian melihat materi ini hari apa, Rabu, maka dikumpulkan di hari Jumat. Dikumpulkan di mana? Karena dia berbentuk video. Silahkan kalian eh, upload ke YouTube atau kemana ya? Kirimkan aja langsung ke apa? Ke Bapak melalui nomor di WA. Nanti Bapak ambil data kalian per kelompok. Oke, mungkin itu dari eh, saya hari ini terkait sensor DHT dan dihubungkan ke output. Jadi bisa kalian perhatikan, kita mengambil kode basic basic kode programnya itu dari sini ya. Nanti Bapak kirimkan juga basic kode programnya supaya kalian bisa melanjutkan apa yang perlu kalian kerjakan. Mungkin cukup itu dari saya dari untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin akan kita tingkatkan. Bapak harap ini harus ada hardnya. Jadi artinya selain software kita menggunakan software Walkly ini, nanti hardnya juga harus ada. Makanya kalian dibagikan semua ESP8266. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan dikerjakan. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA. Terima kasih.